Assalamualaikum, ketemu lagi bersama saya Sinta dan Ken Family di Jepang. Video kali ini saya lagi suasana pagi, yaitu seperti biasa ya, mengurus mertua saya. Dan ini suasananya lagi pagi dan ini hari Minggu ya. Nah, dia itu seperti biasa saya bangunin, dan kebiasaannya dia itu kalau pagi itu suka pup ya. Pupnya itu dia selalu bukan kebanyakan ya. Rata-rata dia tuh dalam keadaan bangun tidur dan bajunya itu semuanya penuh dengan kotorannya. Jadi mau nggak mau saya hampir setiap hari ya, saya bersihin dia, dan kadang-kadang semua kasur itu kotor dan bau semua ya. Jadi mau nggak mau saya ngurusin, dan itu karena kakek lagi nggak ada ya. Dan memang belakangan ini nenek itu agak sulit ya, jadi saya itu selalu miscommunication sama dia ya. Dan mungkin kalau dia nggak kupingnya kedengeran mungkin akan lebih baik, tapi karena dia kupingnya belakangan ini jauh semenjak dia sakit corona, jadi dia itu selalu miscommunication sama saya ya, sama semua orang yang di sini. Jadi mau nggak mau, jadi kita itu sering ribut, bukan sama saya saja, bahkan sama suaminya sendiri si kakek kadang suka ribut ya, jadi susah begitu ya. Dan kadang-kadang saya tuh apa yang saya atur suruh begini, dia itu selalu berlawanan, dan akhirnya mengakibatkan saya itu ribut sama dia. Dan sampai-sampai saya itu memang udah nyerah ya untuk ngurus dia, karena saya itu bukan ngurus dia saja, saya juga punya anak 3, ditambah lagi saya juga ada punya suami, dan juga saya juga bekerja ya. Dan anak saya juga masih TK ya. Dan anak saya itu yang paling kecil itu punya latar ke belakang, jadi susah ya untuk mengurus semuanya. Dan kadang saya itu kewalahan sendiri, sampai kadang-kadang saya nggak enak badan ya, saya stres sendiri. Dan mertua saya itu memang dari awal saya nginjak rumah ini, dia itu memang kurang suka ya sama saya, terutama sama anak saya ya yang keduanya. Dan dia itu nggak tahu kenapa. Dan satu lagi yang saya nggak suka itu, dia itu punya anak yang pertama ya, anak yang pertamanya itu dia itu bukan kurang, sangat tidak menghargai saya sekali ya. Biasanya kalau orang kita kan menghargai atau mengucap terima kasih ya, tapi dari mereka itu tidak ada. Dan saya juga gimana ya, perasaannya tuh kesel sendiri ya. Seharusnya tidak seperti itu kan ya, kalau budaya kita biasanya kalau orang tua kita urusin terima kasih atau bagaimana ya, tapi itu tidak ada rasa seperti itu ya dari saya lihat. Dan merasa dia itu sepertinya apa ya, saya yang kayak merasa nggak peduli begitu ya, saya nggak tahu lah, pokoknya seperti itu kalau di sini ya. Nah, jadi mau nggak mau akhirnya saya udah angkat tangan, saya bilang jujur sama mertua saya yang lelaki ya, kalau saya itu udah nggak sanggup dan saya itu lepas tangan ya. Dan mungkin saya udah bilang sama keluarga kakek, dari saudara-saudara kakek saya, tanpa sepengetahuan kakek saya musyawarah ya. Dan mereka juga sangat mendukung saya ya, karena memang saya tuh udah terlalu banyak berjuang ya demi mereka. Jadi udahlah, apa salahnya kalau saya akhirnya menyerah gitu. Memang udah sepantasnya saya menyerah, karena sudah banyak sekali pengorbanan saya di sini, dan saya itu udah cukup mengurus mereka ya. Jadi sifatnya nenek itu ya, dia itu nggak pernah baik ya, terutama kepada kedua anak saya. Dia itu kan bukan cucu kandung ya, jadi dia itu sangat nggak suka banget ya sama, dan itu sangat terlihat sekali. Tapi kakek itu nggak merasa gitu seperti itu ya, mungkin karena namanya juga istrinya ya. Dan kakak ipar saya juga, dia itu sangat apa ya, sangat nggak menghargai saya ya. Emang dari awal dia itu memang nggak suka sama saya ya. Oke lah ya, nggak apa-apa, masalah sih buat saya juga nggak perlu sanjungan dari mereka, dan saya juga nggak perlu pujian dari mereka. Cuman saya itu udah nggak sanggup aja. Dan saya itu kadang-kadang itu kepala saya itu kadang-kadang suka udah nggak kuat ya, kadang-kadang ngadepin sampai kapan sampai begini. Dan makanya saya itu akhirnya musyawarah sama saudaranya, keluarga dari kakek, dan mereka itu membantu saya sedikit demi sedikit mencerahkan masalah ini ya. Dan alhamdulillah nanti minggu ini kalau nggak salah akan nenek udah diurus untuk dikirim ke panti jompo.
Dan alhamdulillah ya, satu persatu saya itu udah agak-agak legaan ya. Dan mungkin kalau nenek udah nggak ada di sini, kita mungkin akan merasa lebih tenang dan nggak ada namanya suasana ribut, nggak ada yang bikin repot atau yang namanya bikin masalah ya. Saya itu udah cukup cukup capek ya, dan karena saya juga nggak punya keahlian dalam mengurus nenek-nenek ya, karena memang bukan bidang saya. Nah, jadi mulai minggu ya, kira-kira ntar akan akhir-akhir ini akan diurus ya, dan alhamdulillah udah ada ininya ya, dan saya itu merasa lega. Dan terutama dan mungkin kakek juga nggak akan bisa mengurus nenek lagi, karena dia itu memang udah sulit ya, udah sulit dibilangin dan sulit diatur, ditambah lagi dia itu pemarah ya, kalau dibilangin juga dia ngelawan ya. Dan suami saya juga lagi waktu kita ngurus berdua, nggak ada kakek itu, kita semua kewalahan berdua ya, itu kita ngurus berdua, apalagi saya sendirian atau kakek sendirian, kayaknya nggak mungkin. Dan makanya kita udah ngasih keputusan kalau nenek untuk dikirim di panti jompo, meskipun nggak selamanya, tapi ya untuk beberapa hari dan mungkin akan pulang. Dan apabila kakek memang udah benar-benar gak sanggup, jadi dia akan dikirim di selamanya di sana. Jadi alhamdulillah udah ada ininya, karena dengan adanya dia itu ya, mertua saya itu dia itu selalu bikin ribut ya, dan saya bukanan membenci dia, tapi ngebenci dengan kelakuannya dia ya. Jadi alhamdulillah kalau dia udah di sana, kita juga akan merasa tenang, nggak merasa rumah kotor, terutama bau ya. Saya sudah berkali-kali ya, karena saya kan sering sholat ya, jadi kadang-kadang nya dia itu di lantai juga pada jatuh. Jadi saya juga kayak tadi juga ya, saya kadang-kadang hampir setiap hari saya ngepel, karena saya kan sholat ya, jadi mau nggak mau saya bersihin, saya pel. Cuman mau bagaimana lagi ya, karena udah kebiasaan. Tapi karena kebiasaan seperti ini juga, kita juga nggak mungkin terus menerus seperti ini ya. Makanya alhamdulillah udah mulai agak, misalkan dia udah nanti dikirim, saya juga udah agak mendingan, dan anak-anak juga mungkin merasa senang, dan kita juga nggak bakalan ribut lagi ya, hanya gara-gara selalu dengan hal sepele, selalu yang berlebih-lebihan ya, yang bikin ribut nggak jelas. Kadang-kadang saya juga sama suami saya juga bikin emosi ya, dan akhirnya kita selalu ribut yang nggak jelas gitu ya. Nah, dan mungkin kalau misalkan dia udah nggak ada, kita di dalam rumah juga akan tenang, dan kakek juga mungkin bisa istirahat dengan tenang. Nah, ini saya lagi bikin sarapannya dia ya. Nah, ini minumannya. Biasanya itu kalau hari Minggu itu saya itu kasih dia minuman obat sama, tapi kadang-kadang dia itu nggak suka ya, ada yang nggak suka dia obat ini nih yang saya unjuk ini, karena dia itu mempunyai arti kalau dia ini akan bakalan buang air. Tapi sebenarnya juga semua manusia juga bakalan buang air ya. Dan saya tuh setiap dia ngasih makan itu, dia selalu berantem sama saya ya, dan selalu berpikiran jelek kalau saya itu membenci dia. Padahal ini saya kasih dia obat itu demi kebaikan dia ya, tapi dia itu selalu menafsirkan kalau kita itu benci sama dia. Dan sulit ya kadang-kadang saya itu ngatasin dia ya, memang susah ya, namanya juga dia kupingnya jauh, dan dia itu selalu apa ya, cepet emosi orangnya. Jadi saya mau nggak mau kalau kepancing emosi, akhirnya saya marah sama dia ya, berantem, jadinya seperti itu terus menerus. Jadi membuat suasana hati gak enak dulu kalau ada dia ya. Jadi mendingan makanya dia ditaruh di tempat yang pada tempatnya, dan ada orang yang ahlinya yang mengurus dia. Jadi gak perlu kita capek-capek lagi untuk ngurus dia. Dan kalau memang dia punya apa, karena mertua saya ini kan punya kelainan jiwa ya dia, jadi saya itu nggak punya keahlian untuk mengurus orang tua yang punya kelainan jiwa, kecuali kalau mertua saya itu sakit udah tua biasa ya. Tapi kalau namanya, karena saya sendiri aja punya orang tua ya, saya belum seperti ini yang mengurus orang tua saya sendiri. Tapi berhubung ini mertua saya, kalau orangnya nggak seperti ini ya, yang nggak punya kelainan jiwa, mungkin saya mau mengurus ya dengan kata-kata yang
dengan biasa aja sudah mengerti, karena dia kan punya kelainan jiwa. Jadi saya itu nggak punya keahlian untuk ngurus dia, jadi saya itu udah nggak sanggup lagi. Jadi mau nggak mau memang udah taruh sepantasnya, dia lebih baik ditaruh di tempatnya yang lebih baik dan lebih mengerti ya posisi dia, dan itu yang harus ditangani itu orang-orang yang profesional tentunya, bukan seorang seperti saya yang nggak punya keahlian untuk mengurus dalam penyakit seperti itu ya. Dan alhamdulillah kalau dia nanti dia udah dikirim, kita juga akan merasa tenang, dan dia mungkin dia di sana juga akan merasa bahagia, karena di sana itu memang tempatnya dia ya kan, ada orang banyak-banyak orang seperti dia, jadi mungkin itu cocok buat dia. Nah, kalau kita orang-orang yang sehat, yang ada kita ikut sakit seperti dia, makanya itu dia itu memang udah kalau di sana dikirim di panti jompo, dan itu di tempatnya semas apa seperti dia, orang-orang yang seperti dia ya, mengalami masalah kekurangannya seperti dia, mungkin memang dia akan cocok di situ karena memang dia di situ tempatnya ya kan. Jadi alhamdulillah kalau misalkan nanti nenek udah masuk ke dalam sana, ke tempatnya panti jompo, mungkin dia juga akan bahagia. Jadi kita sama-sama mendapat keuntungan masing-masing ya, dan alhamdulillah ya. Jadi saya tuh udah merasa lega banget dah. Nah setiap hari tuh kalau saya ngalamin ngasih makan itu selalu berantem ribut begini ya, dan membuat saya itu jadinya emosi ya, seperti ini nih, seperti dia tuh selalu apa ya, selalu melawan gitu ya, teriak-teriak, suara dengan suara besar gitu ya, bikin emosi gitu ya. Saya itu nggak bisa banget, karena saya bukan keahlian saya seperti ini ya, jadi saya nggak bisa nanganin orang yang seperti ini ya, seperti apa sih ya, selalu selalu apa, memakai emosi ya, jadi seperti ini jadinya. Dan dia itu memang selalu seperti itu ya emang, apalagi kalau misalkan dia itu bicara atau minta tolong atau memanggil anak saya dengan suara yang keras gitu ya, jadi kadang-kadang saya itu yang melihatnya itu jadi emosi. Jadi mendingan kalau misalkan dia udah nggak di rumah ini kan, mungkin rumah di sini juga akan merasa lebih tenang, dan kita juga akan merasa lebih tenang tentunya ya, alhamdulillah. Nah, jadi ini setiap hari seperti ini ya saya kalau pagi, dan seperti perang ya, perjuangan perang yang sangat sulit buat saya ya, karena saya itu kan ini baru awal ngurusin nenek ya, belum saya ngurusin anak saya keduanya, dan ini kebetulan lagi hari Minggu ya. Nah, kalau hari libur itu lebih parah lagi ya, dan saya tuh nggak bisa urus begini terlalu lama, karena saya juga nggak punya keahlian ya, jadi saya tuh nggak bisa, saya juga nggak ada apa sih, saya nggak bisa, pokoknya nggak sanggup. Dan alhamdulillah kalau bentar lagi 2 hari lagi ntar kakek mau datang, dan nenek juga akan dikirim ke panti jompo, dan kalau misalkan dia udah di sana, kita juga akan merasa lebih tenang ya, mungkin suasana di rumah ini, dan kakek juga mungkin bisa istirahat, dan kita juga bisa istirahat tenang ya, dan mungkin di sana juga nenek akan bahagia, dan mudah-mudahan seperti itu selamanya ya, karena kita juga udah senang banget kalau dengar berita seperti ini. Nah, jadi kalau pagi tuh seperti ini ya, bukan pagi aja ya, setiap hari ya, nggak siang nggak pagi nggak sore, pokoknya kalau ada suasana itu dia itu seperti itu, selalu rame dan selalu mengundang emosi. Nah, kalau udah makan dia tuh, tapi dia kalau kadang-kadang dia tuh ada moodnya juga ya, kadang-kadang ada moodnya dia itu sering ngajak ribut, maunya marah-marah melulu, jadi kitanya kebawa emosi, dan terkadang juga dia diem aja, jadi tergantung moodnya dia juga ya, namanya juga mungkin orang seperti itu ya. Jadi kalau lagi begini gini, dan kalau posisinya itu kalau misalkan deket anak saya itu apa, selalu dia memancing emosi saya ya, dan gitu, sayang yang melihatnya jadi ya kesel sendiri ya, kalau misalkan anak saya digentak-gentak, anak saya dikatain bego, dikatain, pokoknya dia marah-marah ya, pokoknya sama anak saya begitu, sering banget saya melihat begitu. Dan sekarang begini, kalau misalkan hati seorang ibu mana ya yang mau ngelihat anaknya dibentak-bentak sama orang ya,
apalagi sama orang yang maksudnya kita sering bantu, kita sering tolong, tapi dia di seperti itu sama anak kita. Siapa juga yang mau ya, ibu mana yang mau gitu ya. Jadi saya itu suka jengkel sendiri ya. Kenapa dia membenci anak-anak saya? Padahal anak-anak saya itu sering banget ngebantuin dia dan dia tuh seperti itu. Jadi saya yang kesel jengkel sendiri ya. Jadi kadang-kadang saya sama suami saya kesel sendiri ya. Jadi ya mau bagaimana ya, cuman ya udahlah. Nah, mulai nanti kalau misalkan nenek emang udah dikirim, kita sudah mulai tenang ya. Mungkin terlihatnya seperti saya, kelihatannya nggak tahu ya, mungkin kelihatannya seperti saya kejam atau apa, tapi memang seperti ini ya, saya itu udah terlalu baik sama nenek ya, dan dia itu udah sering banget ya ketika saya menginjak rumah ini itu awal pertamanya ya, saya itu selalu diperlakukan sama dia itu tidak baik ya, tidak baik sekali. Pokoknya kita tuh sering ribut ya. Nah, dan saya itu awalnya tuh nggak merasa kalau dia itu punya sakit, apa dia tuh sakit ya. Jadi kalau itunya dia otaknya dia, dan saya itu selalu ribut dan kadang-kadang saya suka bingung sendiri ya kenapa dan apa alasannya, dan ternyata seperti ini ya dia itu ya, dan memang ya, sifatnya dia itu memang kurang bagus ya di kepribadiannya dia. Nah, hari ini saya mau masak apa namanya ini coconut ya, ada lebar halal ya. Nah, saya mau bikin apa namanya, ini daun salam, mau bikin nasi uduk. Kemarin saya ngiler banget sama nasi uduk, dikasih daun salam. Nah, cuci baru kita tinggal kasih garamnya aja ya. Kasih garam. Dah. Tinggal nunggu aja deh. Nah, jadinya seperti ini ya. Ini campur ikan, campur campur. Udah jadi nasi uduk. Bener banget kemarin makan nasi uduk ya. Udah jadi, aku nggak jadi bikin tahu, nggak ada telur, udahlah nanti ada bakwan, ada kayak disambelin, ada kerupuk, ada ayam goreng, yang banyak. Oh, sekarang belakangan ini mau makan PR banyak, tapi udah begini udah bagus banget, enak. Nah, ini udah jadi apa
nasi uduk. Kemarin saya tuh lagi mau tidur, tiba-tiba terngiang pengen makan nasi uduk ya. Jadi saya tuh besok pengen bikin nasi uduk dah, insya Allah. Nah jadi hari ini hari Minggu, jadi saya tuh lagi males masak. Jadinya saya lagi males ngapa-ngapain, belum dandan, ini masih jelek. Tadi habis mandiin nenek, habis gantiin popokan nenek, semuanya ganti bersih. Kalau pagi itu dia itu dimandiin ya semuanya, meskipun kita berantem sama dia, tapi udahlah, begitulah ya saya setiap hari sama dia. Tapi dia tuh nggak ada namanya apa kayak baik yang nggak ada, tahulah namanya, udah nggak ngerti dia. Saya makan dulu ya, itadakimasu, bismillahirrahmanirrahim. Oh. Oh ya. 美味しいの？美味しいだよ。美味しいないでしょ。美味しい、辛い。あ、じゃあ、Makannya di sini dulu. Lagi nungguin rotinya Sacang dibakar, roti keju. Hah? Cheese? Cheese mau iron? Hai. Sacang. Hai, dozo. Wah, ya Allah. Sacang buang ipa ya. Kore. Kerupu. Nanda. ここでいいじゃん。クループ、これチーズパン美味しそう。納豆、納豆ada keju, ada winner nih, sausage. Kacang no gohan wa nani kore? Cheese? Tuh, kore wa natto, nori. Ini apa namanya? Yogurt toh. Kore wa natto. Sugoi nih, ada gyunyu, ada roti keju ya. Wah, oiso. Itadakimasu wa. Bismillah wa. Kerupuk gitu ya. Kerupuk. Hari Minggu mau ngapain bingung ya. Saya lagi malas ngapa-ngapain. Tadi ada telepon dari kakek, katanya kakek hari Selebo mau pulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya kakek hari Rebo mau pulang. Rebo mau pulang ya. Saya kerja, bagaimana ya? Saya mesti izin dulu ke tempat kerjaan saya. Izin dulu. Karena hari Rebo saya kerja. Nanti saya mau izin sama atasan saya biar diizinin untuk ngejemput keluarga ya. Bentar. Mudah-mudahan aja dibolehin ya. Bagus sih. Enak ya. Enak banget nasi uduk. Pokoknya kalau masakan Indonesia ya, Bud. Hah? Kenapa nyuruhnya mama? Ati papa order desa.
Kan ada papa, Dek. Hora, mite. Dekita yo. Hora, yatte. Hora, hora, deta. ピヨン。横から出して。うん。ほら。ビヨン。ピヨン。ピヨン。ビヨン。そう。あれあれな。ウインナー。ソーセージ。ソーシスアイアン。ソーシスイカね。見せて、ここ。ビヨンビヨンやって、そこ。ピヨンピヨン。いただきますか。いただいた。ビスミラーはじゃあもうバイバイ。